Langsung aja kita masuk yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matthew Excelianus yang kali ini akan memandu kalian untuk melihat sekolah dari Yayasan Bintang Timur Persekolahan Maria Mediatrix. Jadi kali ini kita berada di Jalan Pinus 2 nomor 1 Pondok Rezeki. Langsung aja kita masuk yuk. Nah, untuk fasilitas yang pertama, kita ada lapangan utama loh. Let's go. Nah, jadi di Persekolahan Maria Mediatrix bukan cuma ada SMK loh, tapi di sini juga ada TK, ada SD, dan juga SMP. SMA juga ada, jadi kita langsung lihat aja yuk ke SMK-nya. Let's go. Nah, setelah kita tahu kalau Persekolahan Maria Mediatrix bukan hanya ada SMK, kita ada fasilitas yang kedua loh, yaitu kantin. Let's go kita lihat. Nah, biasanya kalau masih ada kegiatan belajar mengajar, kantin itu rame loh. Mari kita lihat kantinnya. Nah, bagaimana? Sangat luas kan kantinnya? Untuk kita lihat yang selanjutnya, yaitu ada ruangan kelas. Aku juga mau nunjukin kalau kita ada seragam ciri khas yang kedua. Yuk, kita lihat. Nah, ini adalah seragam ciri khas kedua dari SMK Maria Mediatrix loh. Ayo kita lihat kantin yang lagi rame yuk. Nah, di sini kita bakalan wawancara salah satu kakak kelas kita yang udah kelas 12. Let's go. Misi kak, boleh kita tanya-tanya nggak? Boleh, boleh. Namanya siapa kak? Nama aku Cindy. Dari kelas berapa sih kak kalau boleh tahu? Dari kelas 12 HKL. Nah, kakak pertama masuk ke Maria Mediatrix itu tahu dari siapa? Aku tahu dari abang aku. Abang aku sebelumnya udah pernah sekolah di sini SMK-nya. Nah, kalau kesan kakak bersekolah di sini apa sih? Aku senang karena di sini teman-temannya baik, ramah, nggak pernah ada pembulian, dan juga guru-gurunya seru banget cara ngajarnya. Makasih ya kak. Sama-sama. Nah, itu tadi wawancara singkat bersama dengan kakak kelas kita. Yuk, langsung aja kita lihat yang lainnya. Nah, di sini rupanya ada yang lagi membatik loh. Ayo kita kepoin. Misi Pak, izin wawancara ya Pak. Di sini lagi pada ngapain sih Pak? Lagi membatik ya Pak. Nah, ayo kita lihat membatiknya. Nah, ini dia hasil membatik dari teman-teman kita. Untuk fasilitas yang selanjutnya kita lihat yuk. Yuk kita lihat ruang kelas dari SMK. Nah, sekarang kita berada di kelas 12 OTK apa loh. Yuk masuk. Misi kak, izin wawancara ya kak. Silakan. Namanya siapa kak? Oh, nama panjang apa nama pendek? Nama panjang pak. Nama panjang saya kebetulan Adi Syaputra Halawa. Wih, nama panjangnya keren banget ya kak. Buat kesan dan pesan di sekolah ini apa sih kak? Oh, kesan dan pesan di sekolah ini mantap, enak, dan nyelkit. Gurunya sangat bagus atau
gimana Kak? Bagus, apalagi terutama untuk guru Yus sangat the best. Sangat berkualitas ya? Kualitas saya itu. Oh iya. Terus Kakak awal tahu sekolah ini dari mana sih? Dari sekolah ini tahu dari anak jalanan ya. Terus yang suka ribut-ribut Oh, saya dari tahu. teman, dari Iya, teman. Oke. ya. Makasih ya Kak Oke. atas kesempatan wawancaranya. Makasih. Nah, itu adalah wawancara singkat kita bersama salah satu kakak kelas di SMK ya. Yuk, lanjut. Nah, di belakang kita kan tadi udah lihat kalau ada yang sedang membatik. Yuk kita wawancara salah satu. Nah, permisi, boleh aku wawancara nggak sebentar? Boleh. Kenapa? Ini lagi ngapain tuh? Lagi membatik. Kalau nama kamu siapa? Aku Angel. Gimana sih kesan kamu bersekolah di SMK? Baik, soalnya ya banyak kegiatan. Seru juga guru-gurunya. Oke, awal kenal sekolah ini dari mana sih? Atau memang sudah bersekolah di sini sebelumnya? Sebelumnya udah dari SMP, terus karena abang di sini jadi ikut juga. Guru-gurunya baik gak sih di sini? Baik, baik sekali. Seru. Oke, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya wawancara. Iya, sama-sama. Nah, setelah kita melihat serunya teman-teman yang sedang membatik dan suasana kantin yang sangat ramai, yuk kita lihat kelas 11. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruangan kelas 11. Yuk kita masuk. Wah, ternyata ada teman kita yang lagi belajar loh. Yuk kita tanya-tanya sedikit. Permisi, aku boleh wawancara kamu sebentar gak? Oh, oke, boleh. Perkenalkan, nama kamu siapa sih? Oke, halo semuanya dan halo juga. Perkenalkan, nama aku Vicky Peter Batangi dari kelas 11 HKM. Salam kenal ya. Ya. Nah, aku ingin bertanya sedikit. Ya. Apa sih awal kamu milih SMK ini buat bersekolah? Alasannya? Oke, alasan saya milih SMK itu karena menurut saya juga di sini tuh fasilitasnya udah terjamin lengkap juga. Terus habis itu teman-temannya juga baik-baik dan mudah untuk diajak kerjasamanya juga. Terus pas dilihat-lihat lagi tuh visi misi SMK itu sesuai sama apa yang saya inginkan gitu. Terus saya juga ingin masuk SMK ini supaya bisa lanjut bekerja juga, bisa sambil berkuliah juga. Wah, sangat bagus berarti ya SMK. betul. Awal kamu tahu sekolah ini dari mana? Kalau awal aku tahu itu awalnya pasti dari promosi guru-guru SMK ke SMP, terus sama dapat hasil pengalaman dari cici aku juga karena cici aku juga alumni dari sini juga. Pas lihat cici aku belajar selama di SMK Maria Mediatrix, aku lihat wih, kayaknya keren nih SMK Maria Mediatrix buat bikin murid-muridnya itu menjadikan alumni yang sukses gitu. Nah, ini kan kamu udah bersekolah di SMK selama 2 tahun. Pasti ada dong kesan yang menarik. Betul. Boleh dong di-spill? Oke, kalau kesan menarik sih banyak ya teman-teman, karena aku juga ikut banyak kegiatan di sini. SMK Maria Mediatrix itu sangat memadai buat kegiatannya. Contohnya kan aku ikut kegiatan OSIS gitu, sangat membantu sekali, sangat mendukung sekali sekolah ini. Terus aku juga ikut lomba-lomba kayak lomba menyanyi, lomba-lomba lainnya itu SMK juga ikut mendukung. Guru-gurunya juga mau membantu aku kalaupun aku lagi kesulitan. Jadi menurut aku SMK Maria Mediatrix itu worth it banget sih kalau buat masuk ke sini. Oke, terima kasih ya atas Oke. kesempatan yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Nah, kita udah wawancara sedikit. Apa sih kesan yang didapat dari setelah bersekolah di sini? Sangat seru bukan? Yuk lanjut lagi. Nah, setelah kita wawancara bertanya-tanya tentang apa aja kesan yang didapat dari pengalaman dia sudah 2 tahun bersekolah di sini, yuk kita tanya yang masih baru masuk. Yuk. Nah, sekarang kita udah sampai di kelas 10. Mereka itu baru masuk loh, jadi kita tanya kesan dan pesannya yuk. Nah, sekarang aku ingin bertanya singkat saja kepada teman-teman atau adik-adik yang bersekolah di sini.
Eh, Pertama-tama izin wawancara dulu ya. Ya, Kak, siap, Kak. Perkenalkan diri kamu siapa sih? Nama saya Agustinus Yeriko, dipanggilnya Yeriko. Gimana sih kesan kamu pertama kali masuk ke sekolah ini? Kesan saya sih sangat menyenangkan ya, karena siswanya asik-asik dan teman-teman saya ini yang sangat baik-baik. Ya. Di sekolah ini sangat membantu kamu nggak sih dalam mengembangkan bakat-bakat yang kamu punya? Oh, membantu sangat itu. Karena ada kegiatan apa sih biasanya? Karena ada kegiatan voli, futsal dan lain-lain lah yang ini. Oke, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan Ya, untuk Kak. tanya-tanya. Ya, makasih. Sama-sama, Kak. Nah, itu adalah kesan singkat dari teman-teman kita yang bersekolah di sini. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat kelas 10 yang AKL yuk. Nah, kebetulan banget nih ada yang belum pulang. Yuk kita tanya-tanya sebentar. Aku boleh izin wawancara kamu nggak? Boleh. Nama kamu siapa sih? Fedor Oktania. Gimana kesan dan pesan kamu bersekolah di sekolah ini? Nyaman, enak. Awal kamu tahu sekolah ini tuh dari mana? Dari kata orang-orang sih, dari masyarakat sini. Kata orang-orang itu bagus atau jelek SMK Maria Mediatrix itu? Bagus sih, Kak. Oh, bagus ya. Apakah sekolah ini membuat kamu bisa mengembangkan hobi, minat dan bakat kamu? Kebetulan bisa sih, Kak. Pasti karena ada ekskul di sekolah ini ya? Ya benar. Oh, oke. Terima kasih ya untuk waktu dan kesempatan. Saya diberikan waktu untuk wawancara. Ya, sama-sama. Nah, itu adalah wawancara singkat saya bersama anak dari kelas 10 AKL. Sampai jumpa. Nah, sekarang kita berada di depan ruangan perpus Sekolah Maria Mediatrix. Yuk kita lihat. Nah, sangat luas bukan? Ini biasa digunakan oleh para siswa untuk belajar ataupun sekedar membaca. Itu dia fasilitas dari SMK Maria Mediatrix. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan lab TIK nih. Yuk kita masuk. Wah, sangat luas bukan? Jadi, ini adalah fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Maria Mediatrix untuk para siswanya, yaitu lab TIK. Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Melatin. Di sini saya akan menggantikan teman saya yang bernama Excel yang tadi telah menemani kalian untuk berkeliling untuk melihat seputaran SMK. Sekarang saya sudah berada di ruang guru SMK. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Permisi, Bu. Oke, selamat siang Ibu Yus. Di sini saya Vero dari kelas 11 AKL. Saya ingin izin wawancara untuk bertanya seputaran tentang jurusan OTKP. Menurut Ibu, jurusan OTKP itu bagaimana? Oke, selamat siang juga, Vero. Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang jurusan MPLB atau yang dulunya istilahnya OTKP ya. Iya. Dalam mapel OTKP ini kita di sini belajar untuk siswa itu belajar dipersiapkan untuk nanti siap di dunia kerja ya. Makanya apa yang dipelajari kita kayak surat menyurat, menggandakan dokumen dan mengarsip atau menyimpan dokumen. Itu hal-hal yang inti yang dipelajari di MPLB. Selain itu ada juga yang dinamakan dengan komunikasi ya. Nah, komunikasi di sini adalah penanganan telepon, baik itu telepon masuk maupun telepon keluar. Yang nantinya outputnya dari MPLB itu dia bisa kerja di mana saja. Di kantor, apakah bisa kerja di kantor? Bisa. Apakah bisa kerja di bank? Bisa.
selain jadi CS juga, karena di MPLB juga kita belajar mengenai otomatisasi keuangan ya. Jadi agak sedikit tentang perbankan juga dipelajari. Hanya itu saja sekilas info tentang MPLB. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang juga Bu. Ibu, saya juga ingin bertanya, bagaimana perkembangan siswa-siswa OTKP menurut Ibu? Perkembangan dari kelas 10, 11 berarti ya. Perkembangannya mungkin kalau dari kelas 10, di kelas 10 anak-anak itu belum bisa percaya diri untuk presentasi di depan kelas ya, karena mereka baru peralihan dari SMP ke SMK. Tapi seiring dengan jalannya waktu di kelas 11 mereka kan sudah melaksanakan PKL. Jadi ada kemajuan, dia juga udah lebih dewasa, dia juga udah lebih banyak ilmu dan bisa memahami apa yang kita pelajari, apalagi kalau udah di kelas 12 semuanya udah hebat dan sudah dipersiapkan untuk mendapat pekerjaan nanti setelah lulus. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Saya Vero dari 11 AKL, sekian hari ini. Oke, selamat siang Bu Puji, saya dari Vero AKL. Saya ingin menanyakan untuk Ibu, bagaimana Ibu sebagai Kapro AKL, sebagai jurusan, saya mau nanya nih bagaimana tentang jurusan akuntansi ini Bu? Oh ya, akuntansi itu kan kalau di kita ada di SMK ada dua ya, TKP sama akuntansi. Kalau di akuntansi kan bagaimana siswa itu belajar mengenai ilmu akuntansi kan, yang nantinya akan menjadi akuntan gitu. Nah di dalam pembelajaran itu nanti kita mulai dari akad dasar, kemudian perbankan, akuntansi pemerintah, akuntansi perpajakan, terus apalagi akuntansi keuangan, juga pemeriksaan akuntansi. Jadi di segala macam perusahaan juga kita bisa masuk ya, anak-anak bisa masuk, misalnya seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur tuh dipelajari juga. Jadi lengkap, selama 3 tahun kalian sudah cukup untuk menjadi seorang akuntan di berbagai perusahaan. Soalnya kan kalau udah lulus dari situ biasanya anak langsung dapat kerja gitu ya, jarang ada yang nganggur. Itu karena memang dipersiapkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, selain belajar akuntansi juga karakternya di situ dibentuk. Karakter seorang akuntan itu apa? Kan yang ada disiplin, tanggung jawab, integritasnya tinggi, kemudian disiplin dan lain-lain. Jadi membentuk karakter juga. Dalam setiap tugas-tugasnya itu ada tujuannya ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ragu kalau mau masuk akuntansi, kalian dapat keterampilannya dan juga pembentukan karakter sebagai siswa yang baik. Seperti itu. Oke. Ibu, saya juga ingin bertanya bagaimana perkembangan siswa-siswa di sini dari kelas 10 sampai kelas 12 tentang akuntansi. Perkembangannya baik ya. Kalau dari kelas 10 dilihat memang kalau kelas 10 itu belum begitu berani ya kalau berpendapat, masih malu-malu. Tapi kalau udah setahun aja ya, kelas 12, kelas 11 itu sudah mulai ada perkembangan kejiwaan, berpresentasi di muka umum, di teman-teman di depan kelas juga udah mulai berani. Apalagi kalau habis PKL, biasanya mereka lebih percaya diri. Kalau ngomong, kalau berpikir itu lebih bagus daripada kelas 10. Apalagi kalau udah kelas 12 ya, belajarnya enak banget. Saya udah nggak usah terlalu detail mempelajarinya, tetapi mereka udah mandiri gitu, bisa melakukan tugasnya secara mandiri. Terima kasih. Sekian dari wawancara kita hari ini. Terima kasih Bu Puji untuk waktu yang diberikan. Oke, halo semuanya. Saya bersama saya Angel Chai. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 1. Nah, di sini saya sudah berada bersama Suster Florentina Editrudis Ella, yaitu selaku Kepala Sekolah SMK Maria Mediatrix. Jadi, Suster, mohon saya izin untuk mewawancara Suster. Oke. Ada yang bisa dibantu? Oke, jadi di sini saya ingin mewawancarai seputar SMK Maria Mediatrix. Di SMK tuh jurusannya ada apa aja, Suster? Ada 2 jurusan. Yang pertama itu akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Biasa disingkat itu AKL dan MPLB. Oke.
Kalau untuk fasilitas-fasilitas yang ada di SMK itu apa saja ya, Suster? Fasilitasnya itu ada perpustakaan, kita punya perpustakaan, ada lab komputer, lab bahasa, terus khusus SMK itu punya lab sendiri lagi, lab akuntansi dan lab perkantoran. Ada di lantai 3 di gedung ini. Jadi itu khusus nanti contohnya persiapan praktek-praktek persiapan untuk ujian kompetensi keahlian itu harus dipersiapkan secara khusus. Contohnya ada teman-teman yang mungkin belum mahir komputer, bisa dia praktek situ kan ada komputer, dia bisa untuk latihan. Selain itu ada lapangan utama ada, terus lapangan di tengah ini juga kita bisa gunakan baik untuk kegiatan rohani maupun kegiatan lain yang mungkin tidak terlalu membutuhkan lapangan besar. Jadi ada 2 lapangan. Selain itu ada kantin. Kantin itu kan tempat untuk kita kalau mau makan, mau snack ya kita bisa beli di situ. Kemudian ada toilet yang putra maupun putri ada, dan guru juga ada. Ada ruangan kepala sekolah, ruangan TU, ruangan guru, ada ruangan OSIS, lalu ada ruangan kelas. Kebetulan yang di ruangan kelas yang kelas 12 ini sudah dipasang AC ya. Untuk 4 ruangan di atas itu karena kondisi instalasi listriknya masih bermasalah. Tapi ada kipas kan, jadi kan bisa. Apalagi di lantai 2 itu kan anginnya kan kencang, jadi AC alam saja. Oke, lanjut masih ada. Untuk ekstrakurikuler, Suster, biasanya kan kalau siswa-siswi yang pengen masuk ke suatu sekolah kan pasti tertarik juga nih di SMK ini ada ekstrakurikuler apa aja? Iya. Jadi itu untuk menghilangkan rasa jenuh dari pembelajaran, harus ada juga kegiatan ekstra supaya bakat dan minatnya bisa tersalur. Jadi di SMK itu kita sudah membuka ada ekstra futsal, volleyball, catur, tenis meja, bulu tangkis, dan solo vokal. Itu yang untuk bidang olahraganya ya. Sedangkan yang akademiknya itu biasa ada lomba English Club, kita akan buka nanti yang English Club ini. Terus ada paduan suara juga, itu kita harus buat satu grup karena kita sering kan nanti ada tugas untuk Jumat pertama. Lalu ini ekstra ini kita adakan karena itu persiapan kita kan selalu ikut lomba di Gugus, LKS namanya, lomba kreativitas siswa. Itu rutin tiap tahun kita harus lomba di Gugus. Dan kita sering memenangkan lomba-lomba ini, juara 1, juara 2, juara 3. Berarti prestasi di SMK di sini emang banyak bagus banget. Dong. Ada apa aja tuh untuk prestasinya yang dari siswa-siswi? Kalau akademik ya, yang sering kita lomba kemarin itu juara 1 pidato bahasa Inggris, puisi bahasa Indonesia juara 2. Kemudian solo vokal juara 1, futsal juara 1. Kebetulan voli kemarin kita baru ikut, jadi belum sampai itu. Dan tidak kalah juga guru-gurunya kemarin juga kan ada lomba juga. Kita bawa 4 piala kemarin. Itu dari pidato bahasa Inggris juara 1, terus tenis meja juara 1 untuk putri, lalu solo vokal untuk putri itu juara 3, sama apa lagi kemarin 4 itu kayaknya. Oke. Sekarang mungkin saya ingin bertanya nih, kalau untuk SMK ini kapan dibuka PPDB-nya untuk bagi proses penerimaan peserta didik baru ya. Kita setiap tahun itu kita mulai buka pendaftaran itu dari bulan September. Bulan September contohnya ini kan untuk persiapan tahun ajaran 2025-2026 kita sudah buka di bulan September 2024 sampai bulan Juni 2025 gitu. Mungkin sekarang nih bolehkah Suster memberikan sedikit kata-kata bagi siswa-siswi, calon siswi yang kata-kata pengen himbauan atau ajakan gitu ya untuk masuk ke SMK ini. Oke, baik. Untuk teman-teman SMP ya, baik SMP Maria Mediatrix maupun SMP negeri atau SMP swasta di sekitar Kota Bumi, Rajek, atau bahkan sampai ke Pasar Kemik, Sepatan.
suster mengajak, mari bergabung bersama SMK Maria Mediatrix. Di SMK Maria Mediatrix banyak kegiatan yang menyenangkan dan meningkatkan bakat dan minat. Bagi yang ingin cepat bekerja di SMK, kita akan selalu belajar meningkatkan baik akademiknya maupun skillnya. Tujuannya karena dia akan menghadapi dunia industri. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi siapa yang ingin cepat kerja, ya di SMK tempatnya. Kalian pasti sudah dipersiapkan di situ, baik IQ-nya maupun skillnya. Jadi ketika kalian tamat, mau lamar kemanapun itu pasti tetap diterima. Dengan ada 3 sertifikat pegangannya. Itu sudah menjadi pegangan utama. Jadi selain ijazah, kita ada sertifikat uji kompetensi, sertifikat praktek kerja lapangan, ada sertifikat komputer. Itu ada 4 loh. Selain ijazah. Jadi ini udah punya pegangan kalau kalian mau daftar kemana-mana itu langsung diterima. Tapi tidak menutup kemungkinan loh. Yang melanjutkan kuliah juga silakan. Oke, lalu di sini kita juga lebih mengutamakan mengasah skill ya. Karena menghadapi dunia kerja itu tidak semata-mata kemampuan otaknya, akademiknya, skill itu harus barengan. Karena kalau kita tidak terampil, kita tidak cekatan, ya percuma aja kita pintar. Jadi teman-teman yang mau bergabung bersama SMK Maria Mediatrix, ayo marilah. Tidak usah takut, di sini belajar menyenangkan. Oke, itu saja. Oke, jadi mungkin itu juga semuanya yang saya ingin tanyakan kepada suster selaku kepala sekolah. Oke, saya izin pamit ya suster. Oke. Terima kasih sudah menemani saya untuk melihat-lihat dan mencari tahu apa saja yang ada di SMK Maria Mediatrix. Jika teman-teman sekalian berniat untuk masuk ke dalam SMK Maria Mediatrix, bisa mengambil formulir pendaftaran di Yayasan Bintang Timur Persekolahan Maria Mediatrix. Sekian dari saya, terima kasih.